Itu buku dari Brother Andrew, terbitkan oleh Cetak Alam Pustaka Bandung. Buku itu bagus. Dan Tuhan merubah keputusannya. Kalau gereja berani naik banding dengan menunjukkan hukum-hukum yang tertulis, keputusan yang Maha Kudus bisa berubah. Itu hebat sekali. Kalau gereja tidak berfungsi seperti ini, kita bukan gereja dan kita belum gereja. Lalu kita cari apa yang menyebabkan gereja sebodoh ini. Gereja begitu egois, gerejanya untuk diri sendiri saja. Sebabnya cuma satu. Selama kita sebagai manusia hanya ingat diri sendiri saja, dan kita lupa akan tanggung jawab kita untuk punya tugas terhadap orang-orang di sekitar kita, maka gereja tidak akan pernah jadi gereja yang benar, karena Tuhan selalu untuk diri sendiri saja. Saya tidak tahu gereja ini, maaf ya Pak Gembala, saya cuma bicara saja. Waktu 13 tahun saya jadi gembala, saudara, saya tidak pernah mengizinkan ada hadiah pada waktu Natal, baik sekolah minggu. Saya larang mereka memberi hadiah Natal pada anak-anak pada sekolah minggu, pada hari Natal. Begitu pulang sudah tua minta hadiah, nggak tahu diri. Jangan marah. Saya pun kalau Natal nggak akan ada orang berani memberi saya hadiah. Saya langsung balik. Kenapa? Sebuah doktrin yang ngawur. Kalau Natal itu cari hadiah, bagi-bagi hadiah, itu tradisi kafir. Logika saja, logika. Kalau betul kita merayakan ulang tahun Tuhan Yesus, kan gak lucu kalau kita diundang orang ulang tahun yang minta kado tamunya. Kan kurang ajar. Dia jawab, iya kan tidak. Kalau kita memang ulang tahun Tuhan Yesus, yang terima kado dia kok. Katakan amin. Yang rakus itu bertobat hari ini dalam nama Yesus. Yang hobi minta hadiah Natal bertobat. Kenapa saudara? Karena tradisi salah. Kalau anak-anak dibiasakan terima kado pada hari Natal, sampai tua anak-anak itu akan jadi Kristen yang taunya minta. Maka itu kalau di gereja ada gambar sinterklas, saya akan marah betul. Yesus itu bukan sinterklas. Jadi awas kalau bagi-bagi kado. Kalau sudah ada rencana mau kasih hadiah pendeta, saudara dirubah Februari aja, jangan sekarang. Maaf Pak Gembala. Karena itu gak benar, saudara, gak benar sama sekali. Nah, kita mengajar anak-anak egois sejak masih kecil. Hanya aku. Maka itu saya gak suka anak-anak kecil pun diulang tahun tiap tahun. Yang punya toko tart minta ampun. Maafkan saya. Kalau anak kecil dibiasakan ulang tahun tiap tahun, di benak mereka sudah jadi peminta-minta. Mana kadonya? Mana kado? Saya mengajar semua keluarga kami ulang tahun hanya sekali untuk setahun saja, tidak. Untuk apa? Alkitab mengatakan hanya raja-raja kafir yang merayakan ulang tahun. Orang benar tidak ada yang merayakan ulang tahun. Jangan marah yang hobinya ulang tahun, minta maaf. Harus merubah hidup hari ini. Harus merubah. Karena itu enggak Alkitab biasa sekali. Nah, karena keegoisan ini membuat gereja tidak pernah peduli untuk lingkungan. Karena kita enggak pernah mengucap syukur dengan apa yang ada. Dengarkan ini. Ini saya dapat artikel dari bukan majalah Kristen. Dengarkan ya. Kalau Anda bergaji atau memiliki penghasilan lebih dari 2 juta sebulan, Anda termasuk luar biasa beruntung, karena setengah dari penduduk bumi, yakni mendekati 3 miliar orang, hidup hanya dengan uang kurang dari $2 sehari, atau setara 18.000 rupiah sehari, 560.000 rupiah sebulan. Setengah dari penduduk bumi. Seandainya Anda memiliki mobil, biarpun berusia tua mobilnya, itu termasuk beruntung, karena hanya ada sekitar 600 sampai 700 juta mobil di planet ini, di mana 25%-nya ada di tanah Amerika. Di Indonesia sendiri hanya ada sekitar 6,5 juta mobil untuk 220 juta penduduknya. Populasi mobil baru bertambah sekitar 350.000 setahun.
Jika Anda bisa menikmati majalah ini, Anda masuk kelompok masyarakat terpelajar. Sekitar 1 miliar manusia di planet ini memasuki abad ke-21 tanpa bisa membaca abjad atau menuliskan nama mereka sendiri. Bila anak-anak Anda bisa punya kloset, wastafel, air ledeng atau pam atau pompa sendiri di rumah, mereka termasuk 20% saja anak di bumi yang beruntung karena ada 400 juta anak-anak di seluruh dunia, utamanya Asia, Afrika, dan Amerika Latin, yang setiap pagi dan sore harus berjalan kaki berjam-jam lamanya hanya untuk mendapatkan air bersih. Seandainya anak-anak Anda bisa pergi ke puskesmas atau memiliki asuransi kesehatan sendiri, maka Anda termasuk kelompok 14,2% saja dari penduduk dunia yang paling beruntung di seluruh Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Sebab sebanyak 270 juta anak-anak di negara berkembang tidak memiliki akses ke layanan kesehatan, entah karena terlalu jauh dari rumah mereka, atau terlalu miskin, atau terlalu lemah untuk pergi sendiri. Jika Anda kos, sewa rumah, atau memiliki rumah sendiri biarpun RSS dan kredit bank 20 tahun lamanya, maka anak-anak Anda merupakan 33,3% penduduk dunia yang beruntung, karena ada 640 juta anak-anak di seluruh negara berkembang tidak memiliki tempat berteduh yang layak. Kalau anak-anak Anda bisa bersekolah dan tidak drop out karena alasan keuangan, makanya termasuk dalam kategori berhasil, karena 121 juta anak di seluruh dunia gagal bersekolah setiap tahunnya karena alasan finansial. Sebanyak 1,4 juta anak mati setiap tahunnya karena air minum yang kotor dan lingkungan yang tidak bersih. Kalau Anda memiliki air mineral di rumah atau fasilitas penyulingan air bersih serta rumah sendiri yang ditata bersih, maka anak-anak Anda termasuk dalam kelompok yang luar biasa beruntung. Total ada 2,2 juta anak yang meninggal setiap tahunnya karena tidak mendapatkan imunisasi yang mencukupi. Jadi kalau anak-anak Anda sudah mendapatkan semua imunisasi yang dibutuhkan, dia termasuk dalam kategori A. Masih ngomel? Jahit aja mulutnya. Kalau apa yang kita miliki sekarang dengan membaca fakta, maka itu saya ini kalau di rumah orang mana saja, maaf ya, saya teliti betul. WC-nya, klosetnya itu pakai flash yang siram langsung. Saudara, biasakan, tanya anak-anak kami, saya ajar mereka. Kalau lagi barengan mau kencing begitu, saya hitung 5 atau 6 orang baru siram sekali. 10 liter yang keluar air yang dibuang hanya untuk kencing yang sekian cc saja. Jangan bilang kencing 1 liter, menakutkan itu 10 liter air yang dibuang. Saya mengajarkan orang-orang pakai tisu juga itu. Seharusnya konferensi bumi di Bali itu bukan mereka yang adakan, harusnya gereja yang adakan, saudara. Karena gereja adalah satu-satunya kelompok manusia yang mempunyai kebenaran itu di kitab suci. Menyedihkan sekali, karena kita tidak mau mengerti hal-hal seperti itu. Seharusnya yang menjadi kelompok Greenpeace itu bukan New Age, tapi orang-orang Kristen. Katakan amin. Saudara baca Kejadian 1:26. Sejak awal Yahweh sudah menetapkan bahwa kita adalah pengelola bumi ini. Sejak awal. Dan ketika firman Yahweh itu diucapkan, manusia belum ada. Catat yang belum tahu ayatnya, supaya saudara tahu tugas kita di bumi ini. Yang biasa ngabisin tisu bertobat tadi, yang suka buang-buang air. Bukan buang air berak, salah. Membuang air, saya salah ngomong. Terus satu lagi ini saya paling jengkel, janji hari ini. Saya itu heran, mengapa manusia itu kalau sikat gigi, gosok gigi, itu kan dibuka, itu otaknya itu di mana? Itu kan buang air. Mulai hari ini bertobat, sudah. Mengapa saya harus ngomong banyak tentang ini? Karena papa saya nyuruh saya ngomong. Coba kalau nggak percaya baca, kita buka semua rame-rame. Yesaya pasal 24. Yang sudah Kristen puluhan tahun lalu baru baca hari ini ayat ini, jangan marah. Yesaya 24, karena gereja tidak pernah mengkhotbahkan ini. Lihat judulnya, pasal 24. Judulnya apa di ayat 1? Bumi bagaimana? Dihancurkan oleh siapa? Maka itu seharusnya yang hadir di Bali bukan pemimpin negara, tapi pemimpin-pemimpin gereja. Karena gereja punya firman ini. Ayat 4 saya langsung baca.
Yesaya 24 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Bumi berkabung dan layu.